Halo, Taurus. Welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengagumkan. Inilah pencapaian terbaik yang akan segera kamu miliki. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Kita akan pakai 3 kartu. Ini kartu, ya, mungkin di sini akan ada sebuah gambaran-gambaran ataupun energi kamu ya yang akan muncul. Kita akan coba lihat nantinya. Dan ini kartu tarot seperti biasa. Aku selalu menggunakan kartu tarot ya di setiap readingan. Dan ini kartu oracle. Aku yang pertama akan pakai kartu oracle. Nah, buat Taurus, ingat juga bahwasanya ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Taurus. Apakah yang terbaca di sini? Taurus, mengagumkan sekali. Inilah pencapaian terbaik yang akan segera kamu miliki. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Satu lagi, ya. A tidy house, clarity and organization. Aku melihat ya, beberapa dari Taurus, ini satu pencapaian terbaik ya, yang akan segera kamu miliki, yaitu sebuah kenyamanan dalam hidup kamu. Yaitu sebuah kebahagiaan, ya, sebuah kestabilan, ya, ataupun sebuah keberlimpahan. Aku merasakan energi ini kuat sekali. Ya, akan segera kamu miliki. Ini adalah sebuah pencapaian kamu yang terbaik. Terkadang kenapa ya? Karena terlalu lama sekali kamu hidup di dalam kegelapan ya. Kamu hidup di dalam kesengsaraan. Kesengsaraan itu tidak hanya kamu tidak punya uang, tapi hati kamu yang merasa kayak tidak punya keyakinan, tidak punya kepercayaan diri gitu ya. Kamu merasa hidup kamu itu ya gitu-gitu aja, stuck gitu ya. Atau hati kamu yang merasa kayak terlalu pesimis bahwasanya aku tidak bisa seperti orang-orang gitu loh. Padahal kamu adalah orang yang mampu untuk mencapai itu. Terkadang mungkin terlalu banyak energi negatif yang kamu simpan sehingga kamu tidak melihat peluang, kesempatan, dan tidak punya semangat dalam hidup kamu ya. Tapi di sini aku lihat akhirnya semua itu ya akan membuat kamu mempelajari keadaan sehingga bisa kamu rubah seperti ini ya. Dan di sini juga aku merasakan ada sebuah kejelasan entah itu tentang hubungan kamu dengan seseorang, entah itu kejelasan dalam hal pekerjaan ya, ataupun dalam bisnis ya. Aku melihat di sini. Oke. Nah, kita akan coba lihat, kita susun aja di sini ya. Ada angka, ini angka berapa ya? Wow, angka 1. Angka 1 ya. Intinya seperti ada fase baru ya, fase baru yang akan kamu lewati. Nah, ini juga menggambarkan bahwasanya akan ada sebuah keseimbangan dalam hidup kamu. Di mana mungkin ya beberapa dari kamu yang selama ini berada dalam keuangan yang stuck, kamu tidak tahu nih pengeluaran, pemasukan itu tidak balance. Tapi akhirnya dengan adanya kejelasan ya, mungkin dulunya pekerjaan kamu tidak jelas nih, bonusnya mana, gajinya mana, begitu ya, kerjanya banyak ya, dan itu membuat kamu merasa kayak capek, sehingga mungkin kamu akhirnya mencoba untuk mencari kejelasan tentang pekerjaan itu. Kalau pekerjaan itu membuat kamu merasa kayak tidak ada diuntungan, ya udah kamu tinggalkan. Apalagi mungkin di dalam lingkungan itu banyak orang yang toksik, banyak orang yang mencari muka ya. Saat kamu meninggalkan hubungan itu, saat kamu meninggalkan pekerjaan itu, disitulah kamu mungkin akan menemukan hal-hal yang baik. Karena kamu punya keinginan. Dan keinginan kamu itu mungkin akan tercapai. Itulah
pencapaian kamu yang terbaiknya yaitu menemukan sebuah kestabilan dalam hidup. Arti kata kamu mungkin akan menemukan pekerjaan yang tepat, pekerjaan yang menurut kamu itu adalah hobi kamu, pekerjaan yang menurut kamu itu adalah sesuatu hal yang baik begitu ya. Itu akan segera kamu nikmati. Oke? Aku juga melihat di sini ada obstacles, the will, ya the will, the wall, the wall atau the will line ya, the wall ya. Aku juga merasakan ya, ada hambatan-hambatan yang mungkin akan kamu rasakan, kamu dapatkan nantinya. Tapi semua itu tidak akan jadi penghalang kamu untuk mencapai keberhasilan ya. Terkadang itu benturan-benturan itu, dinding yang kokoh itu yang tidak bisa kamu lewati, sebenarnya itu adalah sumber kekuatan kamu. Dan akhirnya kamu tahu, oh aku punya kekuatan gitu loh. Tembok yang tinggi pun, tembok yang kuat pun bisa aku robohkan gitu loh. Ya. Jadi kamu akan paham. Jadi akhirnya kamu tahu kualitas diri kamu seperti apa, kemampuan kamu seperti apa ya. Dan itulah yang menjadikan kamu seseorang yang mungkin akan sukses, bisa mencapai satu keberhasilan yang sudah kamu inginkan selama ini ya. Lost compass, getting back to integrity. Nah, kamu kembali nih mendapatkan sebuah integritas dalam hidup kamu. Kamu mencoba, kamu akhirnya ya menjadi seseorang yang benar-benar kayak udah fokus, udah bersemangat lagi, udah optimis lagi ya, udah muncul kepercayaan diri lagi ya. Dan akhirnya apa yang kamu dapatkan? Ya keberhasilan. Karena pada dasarnya ya, kita itu apalagi kamu ya, khususnya kamu ya Taurus. Dulu itu kamunya orang yang bersemangat. Dulunya itu kamu orang yang benar-benar percaya diri. Terkadang semua itu hancur karena hal-hal sepele. Apalagi kita selalu dihantui oleh pikiran-pikiran negatif. Jadi semua apa yang ada pada kita, kelebihan kita, itu akan hilang karena ditutupi oleh energi negatif. Nah, tapi saat kamu sudah melupakan, membuang energi negatif itu, ya disitulah muncul integritas kamu, ya kekuatan kamu, power kamu. Dan itu juga yang akan menjadikan kamu seseorang yang benar-benar bisa mencapai sukses, ya. Oke, kita akan coba lihat tarotnya nanti ya. Kita coba oke ini dulu. Biasanya tarot yang kedua, tapi tarot yang terakhir ya. Kita akan lihat apa lagi yang terbaca di sini. Cerita tentang kehidupan kamu, atau ini adalah proses kamu mendapatkan sebuah pencapaian terbaik. Wow, kegagalan. Kegagalan adalah satu-satunya kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih. Kunci hidup bahagia adalah jalani, nikmati, dan syukuri. Jadi, kegagalan kamu itu kamu nikmati aja. Dan kamu jadikan itu pelajaran dan syukuri. Arti kata pasti ada hikmah. Hikmah dari kegagalan itu. Ya, di situ mungkin kamu akhirnya banyak belajar. Akhirnya kamu juga bisa memahami rasa sakit bagaimana. Rasa terjatuh itu seperti apa. Dan akhirnya kamu akan lebih berhati-hati lagi gitu loh. Sehingga tidak gagal lagi. Ya mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu menjadi gagal dalam melakukan semuanya. Pernah ya seperti ini. Pernah kamu di posisi ini. Sehingga akhirnya kamu beranggapan ya aku lebih berhati-hati gitu loh. Ya apakah di sini mungkin gagal dalam percintaan, di mana mungkin awalnya kamu melihat wah orang ini baik, oh orang ini cantik, oh orang ini ganteng ya. Ya dia suka aku, ya udah aku terima gitu loh. Tanpa kamu seleksi dulu, tanpa kamu mengetahui siapa dia. Tahu-taunya makin ke sini terungkap siapa dia sebenarnya, ya sebuah kebenaran lah gitu ya. Akhirnya di situ kamu merasa sakit hati, kecewa, sedih gitu ya. Tapi semua itu akhirnya bisa membuat kamu bersyukur. Oh, aku bersyukur tidak selamanya bersama dia. Karena jika aku mempertahankan atau selamanya aku tidak mengetahui siapa dia, secara otomatis aku akan lebih disakiti lagi gitu loh. Aku akan berada di dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan. Ya, Taurus. Oke, kita akan lihat lagi apakah yang terbaca di sini. Wow, sebuah cinta. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Wow, luar biasa sekali. Nah inilah, cinta itu adalah satu kesatuan. Jadi kayu itu akan menjadi abu karena api, gitu ya, karena dibakar. Jadi intinya dia itu tidak akan pernah terpisahkan, tidak pernah ya.
kayu dibakar itu jadi air nggak pernah gitu ya. Intinya udah kodratnya, udah hukum alamnya. Kalau kayu dibakar itu jadi api. Kalau kayu dibakar itu akan jadi abu. Ya, dan itulah gambaran cinta kamu. eh Sederhana aja gitu loh. Intinya saling saling apa ya? Intinya kalau kita soulmate itu adalah tulang rusuk kita ya. Jadi kalau tulang rusuk kita itu hilang, kita akan merasa begitu sangat sakit. Begitulah cinta. Oke? Dan akhirnya mungkin kamu akan menemukan sebuah cinta kamu di sini. Apalagi teman, memang sangat mudah jika kita mencari teman yang bisa diajak tertawa bersama. Namun ternyata sangat sulit menemukan teman yang bisa dijadikan sahabat untuk teman berbagi ketika kita sedih dan berduka. Jadi mungkin Taurus pernah ya seperti dikhianati oleh teman sendiri, atau kamu pernah ya merasa kayak teman kamu itu adalah orang yang baik saat kamu memiliki semuanya, saat kamu sukses, saat kamu mapan, itu semua jadi teman kamu. Tapi saat kamu sudah tidak punya apa-apa, saat kamu stuck di keuangan mungkin ya, mereka pada menjauh. Entah kenapa ya, karena takut minta bantuan gitu atau apa gitu ya. Sehingga mereka menjauh. Nah, itu yang membuat kamu menjadi merasa kayak ya udah itu gagal sih. Aku gagal dalam berteman. Tapi kegagalan itu akhirnya aku tahu mana orang yang tulus, mana orang yang modus, ya. Mana orang-orang yang toksik, mana yang tidak gitu loh. Dan kamu tahu, semua teman itu ya tidak akan seperti ini. Pasti ada di antara 1000 itu 1 orang atau 2 orang ada yang tulus. Oke. Kita akan coba lihat lagi, apa lagi yang terbaca. Wow, soulmate. Aku mencintaimu karena alam semesta bersekutu untuk membantuku menemukanmu. Jadi, buat Taurus, kamu jangan takut, jangan khawatir. Dimana kamu yang single saat ini, kamu jangan takut tidak punya jodoh ya. Walaupun ada nih yang udah umurnya 35, 40 gitu ya. Kalau memang udah jodohnya, kamu akan pasti akan ketemu. Jadi kamu jangan takut. Alam semesta ya itu akan mempersatukan kamu dimanapun kamu berada. Satu di ujung A, satu di ujung B, itu pasti akan ketemu gitu loh. Kalau namanya jodoh, Tuhan pasti akan mempersatukan kamu dengan dia. Jadi jangan takut. Kapan ya kak aku ketemu jodoh? Kapan ya kak gitu ya? Sama siapa gitu ya? Siapa sih orangnya? Gitu. Nah, tapi yakinkan dalam diri kamu memiliki seseorang seperti ini. Ya mungkin lebih cocoknya kamu manifestkan. Aku pengen orang seperti ini itu. Ya nggak muluk-muluk sih gitu. Siapapun gitu. Ya. Nah, semoga aja kamu akan bertemu dengan orang seperti apa yang di dalam hayalan kamu. Melepaskan. Kehilangan seseorang kita cintai memang sangat menyakitkan, tapi itu bukan akhir segalanya. Kita bisa bahagia meski tanpa dia, ya. Jadi buat Taurus, jika punya hubungan dulunya yang membuat kamu merasa kayak aku mencintainya sangat sangat sangat, tapi ternyata dia nyakiti aku. Ternyata dia membohongi aku. Apakah di situ kamu mau bertahan? Ya. Nah, saatnya lah kamu untuk melepaskan dia. Karena dengan melepaskan dia, akhirnya kamu terbebas dari orang-orang yang benar-benar mencari keuntungan dari kamu. Dan saat kamu mungkin sudah move on, maka soulmate kamu akan datang gitu loh. Bisa saja itu adalah prosesnya kamu untuk bertemu dengan soulmate. Dan yang ini ada usaha dan doa. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi sama halnya, kamu berusaha untuk melepaskan supaya tidak sakit lagi. Kamu berusaha untuk mencari soulmate gitu loh. Soulmate itu akan datang saat kita mungkin adalah usaha dan doa kita. Tapi kalau kita tidak berdoa, itu akan datang. Terkadang kita tidak akan menyadari gitu loh. Terkadang kita tolak gitu. Karena merasa kayak apa ya? Nggak mungkin dia jodoh aku nggak mau orang seperti itu gitu. Terkadang seperti itu ya, ada pikiran-pikiran negatif dalam diri kita. Tapi kalau kamu berusaha dan berdoa ya, mencari tahu, nah maka mungkin akan lebih mudah lagi untuk kamu mendapatkan jodoh, menemukan jodohnya ya. Oke? Nah, untuk terakhir kita pakai kata tarot ya, buat Taurus. Apakah yang terbaca di sini buat Taurus?
Oke. Ya, ambil 3. Ada Seven of Wands. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ya, ini ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan Taurus, Virgo, Capri. Dan kita akan ambil zodiaknya lagi yang kuat koneksinya dengan kamu itu apa aja? 4 zodiak. Ada Cancer. Wow, ada Cancer lagi. Ada Leo. Ada Scorpio. Itu ya zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Tapi ingat, jika tidak ada zodiak kamu, maksudnya itu zodiak dia ya, orang yang kau fokuskan di sini. Tapi ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya, Taurus. Di sini ada Seven of Wands. Seven of Wands, aku melihat seperti kamu benar-benar kayak bertahan dalam kondisi hidup kamu yang mungkin dulunya aku ceritakan di mana kamu tidak pernah menemukan kejelasan, tapi kamu bertahan. Nah, itulah apa ya, kayak terlihatlah kekuatan kamu di situ. Ternyata kamu punya power, kamu punya kualitas gitu ya. Dan akhirnya dengan begitu kamu bisa mencapai sebuah hal-hal yang terbaik di dalam hidup kamu ya. Ya mungkin keuangan kamu mulai membaik, hubungan percintaan kamu mulai membaik, atau kamu mulai menemukan seseorang di sini. Oke. Dan di sini aku juga melihat bahwasanya kamu itu mulai meningkatkan spiritual kamu. Kamu lebih spiritual saat ini. Karena apa? Karena dengan cara itulah hidup kamu bisa membaik. Seolah-olah kamu mencari perlindungan kepada Tuhan, kepada semesta, atau kepada leluhur kamu ya. Dan akhirnya apa? Aku melihat kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan di sini. Kebahagiaan yang benar-benar kamu harapkan. Inilah pencapaian terbaik kamu. Bahwasanya akhirnya aku bisa bahagia. Karena sudah cukup lama ya kamu menderita. Ada yang mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Ada. Tapi pada akhirnya kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan. Oke? Karena di sini ada usaha sih dari kamu ya, ada Eight of Pentacles. Kalau dari segi kehidupan, kamu ada usaha untuk meraih itu. Apalagi di sini mungkin dalam hal finansial. Kamu benar-benar tekun orangnya. Kamu benar-benar rajin gitu loh. Ya, karena juga kamu juga baik gitu loh. Karena kebaikan kamu, karena keuletan kamu, karena kerajinan kamu begitu ya. Kamu akhirnya mencapai sukses. Apalagi kamu diiringi usaha dan doa di sini. Jadi apapun yang mungkin kamu manifestkan itu bisa akan terwujud ya, Taurus. Itulah pencapaian terbaik kamu yang akan segera kamu miliki. Semoga apapun yang terbaca bisa membuat kamu terhibur ya, jika tidak resonate. Tapi jika ini resonate ya, semoga kamu akan menemukan pesan-pesan positif ya. Oke, Taurus? Mungkin itu dulu bisa aku sampaikan buat Taurus. Sampai ketemu lagi. Dadah.